Halo guys, balik lagi sama saya pro player Hengker KD5 tampan ini. Jadi di video kali ini saya lagi main FF Burik gak ada pintu mati keluar asap. Salah. Itu game sebelah. Jadi di sini saya lagi menyamar jadi tukang ojek yang lagi nyari penumpang buat disantet. Oke, gak usah banyak bacot, langsung saja kita gas rank solo. Pertempuran pun dimulai. Saya memutuskan untuk turun di daerah peak, karena disitulah tempat barbar para bocil-bocil alok diskon tukang mulung diamond. BTW di sini saya pakai bahasa yang sopan-sopan aja ya guys. Saya gak mau toksik lagi karena saya sadar itu tidak baik. Tukang ojek ini turun dan mencari senjata dulu agar bisa membantai para musuh. Dan ternyata tukang ojek ini menemukan senjata paling biadab meresahkan yang bisa buat orang emosi sampai banting nenek. Lalu ketika saya hendak masuk ke rumah kambing, salah, maksudnya rumah ayam, tiba-tiba saya melihat seorang penumpang belum mandi 5 tahun yang sedang berkeliaran di dalam rumah itu. Tanpa lama saya langsung menghampirinya dan menawarkan ojek. Lihatlah, nembak kepala gak perlu, nembak pantat nomor 1. Karena damage ke pantat itu lebih mematikan ya hahaha wahyu. Dan si penumpang itu pun langsung pulang kampung alias balik lobi. Kemudian setelah membunuh si penumpang ini, saya langsung menuju ke rumah bolong. Dan ketika saya sedang naik, tiba-tiba saya melihat cewek cantik glowing body aduhai yang sedang duduk berak di balik tembok. Tanpa lama saya pun langsung nembak si cewek cantik glowing itu. Namun sayangnya cinta saya ditolak. Dahlah sad boy. Lalu si cewek itu mencoba menghindar dari saya. Namun saya terus mendekatinya sampai mendapatkan hatinya, anjay slebel. Dan di sini saya mulai sadar ternyata si cewek cantik glowing ini belum mahir bermain FF. Lihatlah, dia hanya berjalan-jalan gak jelas. Dan karena hati nurani saya yang kasihan dengan cewek ini, jadi saya tidak menembaknya. Namun biadabnya si cewek cantik ini malah menembak saya, sehingga saya tidak dapat mengontrol emosi saya dan langsung menembak si cewek cantik glowing itu. Ternyata namanya Baby. Maaf ya Baby. Makanya kalau ditembak itu jangan nolak. Setelah selesai membunuh Baby, tukang ojek ini pun melanjutkan perjalanannya untuk mencari keberadaan para musuh. Tiba-tiba saya melihat seorang bocil konflik tukang ngemis diamond yang sedang berlari-lari di depan saya. Tanpa berlama-lama saya langsung menembaknya, dan si bocil konflik itu pun terkena headshot. Namun dia tidak mati. Tanpa ragu saya langsung maju dan melemparkan beberapa tai ayam panas-panas. Namun tidak ada satupun yang mengenai si bocil konflik belum mandi 3 bulan itu. Tanpa lama tukang ojek ini langsung memecahkan kepala si bocil konflik itu sampai ke otak-otaknya. Bilang pa mama mantu kita so siap kasito. Bilang pa mama mantu in the bathroom, something in the bathroom. Aku pilih mama muda. Tukang ojek kok dilawan ya hahaha, nande baka gambare yamete kudasai. Saya pun melanjutkan perjalanan. Pada saat di tengah jalan, tiba-tiba saya ditembak oleh seorang bocil wibu tukang ngendok yang menembak saya dari arah belakang. Saya mencoba melawannya, namun dia melemparkan tai ayam, yang membuat darah saya sekarat. Karena sudah emosi dengan tingkah si bocil itu, si tukang ojek ini langsung maju dan membantai bocil itu hingga pulang ke lobi. Dada bocil. Saya melanjutkan perjalanan menuju Bima Sakti. Setelah sampai di Bima Sakti, saya mencoba mencari-cari keberadaan musuh namun tidak menemukan satupun. Dan ketika saya ingin kembali ke bawah Bima Sakti, tiba-tiba saya melihat seorang pria yang sedang ngendok di balik es kepal sambil menggunakan skill paling meresahkan di muka bumi. Dan ketika saya ingin menembak pria itu, tiba-tiba ada musuh lain yang langsung membunuh si pria itu. Ternyata pelaku pembunuhan tersebut bernama Mas Gombloh. Dasar Mas Gombloh Rakuskill. Dan ternyata inilah sosok Mas Gombloh Rakuskill itu. Saya langsung menembaknya hingga sekarat. Tanpa berlama-lama saya langsung maju dan ngeras Mas Gombloh itu. Dan terjadilah buy one di antara tukang ojek tampan ini dengan Mas Gombloh. Ya hahaha, balik lobi Mas. Setelah membunuh Mas Gombloh, saya mencoba untuk looting dulu. Dan ketika lagi enak-enak looting, tiba-tiba saya di-spam dengan tai sapi berapi-api. Namun saya langsung refleks dan menghindar dari tai sapi berapi-api itu. Dan ternyata inilah Biangkerok yang melempar tai sapi berapi-api ke arah saya. Dasar anak kurang ajar. Saya terkena tembakan yang cukup sakit. Dan si pria kurang ajar itu langsung maju dan ngeras saya. Namun karena saya pro player KD5 Wibu Hengker, jadi saya tidak panik dan melawan si pria itu.
Dan lihatlah, dasar penakut main kurung. Lu kira ini di CS lalu main kurung? Saya tidak akan membiarkan itu terjadi. Saya langsung menghancurkan es kepalnya dan langsung membunuh si pria itu. Setelah selesai membunuh pria tukang ngurung itu, tiba-tiba saya mendengar step musuh di dekat saya. Tanpa lama saya langsung mencari keberadaan musuh itu. Yahaha ara-ara kimochi yamete kudasai. Lalu di sini tersisa satu musuh lagi dan saya akan buyah. Dan ternyata musuhnya lagi ngendok di dalam tower. Dan dengan tololnya si pria ini melompat dari tower. Tanpa lama langsung saya balikan ke lobi. Dan tukang ojek ini pun buyah.